dari gugus 23 pasar Minggu, bantu bahas yuk. Peran teknologi dalam pendidikan itu penting banget. Kenapa gitu? Ya karena sekarang kita berada di era digitalisasi atau era modern, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan akan sangat mudah dilakukan dengan adanya bantuan dari teknologi. Dan informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan, yang dimana inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. 2. Memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi, tugas, atau proses. 3. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang keempat, ada TIK sebagai keterampilan skill dan kompetensi. Yang kelima, ada TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Yang keenam, ada TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang ketujuh, ada TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang kedelapan, ada TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. Yang kesembilan, ada TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Yang ke-10, kontrolin pada smartphone. Yang ke-11, sebagai alat pendukung proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang ke-12 sebagai sarana pendukung untuk para peserta didik dalam mengeksplor semua pengetahuan yang ada. Dan yang ke-13 untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumennya. 14. Menggantikan peran manusia, yaitu melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. 15. Memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses. 16. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. TI pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan, seperti halnya 1. Pembelajaran berbasis komputer. Contohnya seperti penerapan sistem ujian nasional tahun 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. 2. Berbagi hasil penelitian. Contohnya berbagi hasil penelitian melalui akun blog, LIPI, dan Kemdikbud. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Yang keempat, perpustakaan online. Contoh perpustakaan online yaitu perpusnas.go.id. Yang kelima yaitu diskusi online. Contohnya seperti situs kaskus.com. Dan yang terakhir yang keenam, e-learning. Nah, contoh dari e-learning ini biasa banget kita pakai waktu zaman sekolah yaitu brandly.com. Untuk penerapan teknologi dalam bidang pendidikan itu apa aja? Yang pertama, ada ini. Ini adalah gambar para siswa menekan teknologi fingerprint untuk absensi sehari-hari. Ada ini. Ini adalah lab komputer yang dimana terdapat fingerprint, router wifi, proyektor untuk mempresentasikan materi. 5. Audio sistem sekolah. 6. Kios di perpustakaan. 7. Modul informasi melalui digital signane. 8. Kamera pengenal wajah. Adapun manfaat teknologi, yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kedua, penggunaan teknologi dapat membantu para siswa, ketiga, untuk memahami materi pembelajaran. Menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan lebih cepat hingga 30%. Selanjutnya, siswa jadi lebih memahami materi hingga 2 kali lebih cepat. Informasi yang dibutuhkan akan menjadi lebih cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Belajar mengajar menjadi lebih cepat dan efektif hingga 30%. 8. Membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran hampir 2 kali lebih cepat. Ada dampak negatifnya loh. Pertama, penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kedua, penggunaan internet yang sangat mahal. Dan yang ketiga, kurangnya pergaulan. Kurangnya interaksi maupun pergaulan di antara kalangan masyarakat maupun sesama umur. 4. Beberapa mengalami masalah di penanganan ekonomi yang lemah. 5. Terjadinya pelanggaran asusila. 6. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 7. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang seringkali disalahgunakan oleh pelajar. Ke-8, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. 10. Adanya penyalahgunaan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi. 11.
Hilangnya kebiasaan menulis dengan tangan. Cara mudah menghadapi peran pendidikan di era globalisasi bagi pelajar. Mencintai produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan dan tradisi, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.